Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Isatun Hasanah, NIM T2019-1004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran menurut para ahli. Yaitu yang pertama, menurut Ngalim Purwanto. Di sini disebutkan ada 6 prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, penilaian berdasarkan hasil pengukuran yang komprehensif atau menyeluruh. Yang kedua, harus membedakan antara penskoran, scoring, dan penilaian atau grading. Fokus utama dalam penilaian penskoran itu dari kecermatan dan kemantapan. Sedangkan dari penilaian itu fokus utamanya validasi dan kegunaan. Yang ketiga adalah memperhatikan dari norm reference dan kriterion reference. Norm reference ini penilaiannya diorientasikan pada kelompok tertentu, sedangkan kriterion reference ini absolut. Selanjutnya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang kelima adalah bersifat comparable, dan yang keenam adalah sistem penilaiannya harus jelas, baik untuk siswa maupun bagi pengajar itu sendiri. Selanjutnya, menurut Rubianto, beliau menuturkan ada 3 prinsip evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, prinsip totalitas, keseluruhan, dan komprehensif. Yang kedua, prinsip berkesinambungan, dan yang ketiga adalah prinsip objektivitas. Selanjutnya, menurut Husnurido, ada 5 prinsip evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, kontinuitas, dilakukan secara kontinu maupun berlanjut. Komprehensif, dilakukan secara menyeluruh. Adil dan objektif, tidak memandang perbedaan agama, suku, ras, dan budaya, serta bersifat objektif sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta dengan fakta. Yang keempat adalah kooperatif, menjalin komunikasi dengan guru, wali murid, kepala sekolah, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah praktis atau mudah diaplikasikan. Sebagai pendidik, itu harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip valid. Contohnya, pendidik harus membuat pedoman dalam pengamatan serta kriteria penilaian. Yang kedua adalah prinsip mendidik. Contohnya, saat satu siswa ini mendapatkan nilai sempurna di bagian akademik dan nilai tidak sempurna di bagian non-akademik, siswa ini akan sadar dan akan terpacu untuk memperbaiki nilai di bagian non-akademiknya dan mempertahankan nilai di bagian akademik. Selanjutnya, di prinsip yang berorientasi pada kompetensi. Contohnya, guru menggunakan jenis penilaian sumantif, yakni penilaian pada kemajuan belajar siswa. Dan yang keempat adalah prinsip adil dan objektif. Contohnya saya ambil dari praktek tari. Saat praktek tari, guru tidak boleh memandang fisik peserta didiknya. Hanya karena murid itu cantik, memberi nilai yang tinggi pada anak tersebut dibanding dengan murid yang lain. Pasti akan ada kecemburuan dari murid lain. Selanjutnya, di prinsip kontinuitas. Contohnya, penilaian dilakukan sesuai dengan perkembangan yang dialami oleh siswa dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah prinsip terbuka. Contohnya adalah orang lain berhak mengetahui kriteria penilaian dalam evaluasi, sehingga evaluasi tidak bersifat rahasia dan tertutup. Selanjutnya, prinsip keseluruhan. Contohnya adalah memberikan bobot penilaian dengan menggunakan beberapa aspek. Contohnya seperti 20% kehadiran, 20% tugas, 25% UTS, dan 35% keaktifan. Dan yang terakhir adalah prinsip bermakna. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baidowi Nur Alam, NIM T2019-1005. Saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi atau penilaian dapat dilakukan secara tidak langsung, dan yang kedua adalah ditinjau dari segi penggunaan ukuran kuantitatif. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan unit-unit atau satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak normal.
Yang keempat, bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan yang kelima adalah dalam evaluasi atau penilaian sering kali terjadi kesalahan. Acuan dan pendekatan evaluasi pembelajaran, yaitu konsep model pendekatan evaluasi merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dan pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih mengedepankan komponen evaluasi produk daripada komponen proses. Peserta didik lebih dituntut untuk menguasai suatu jenis keahlian dan keterkesan. Pendekatan sistem evaluasi di sini lebih mengedepankan kepada proses, sehingga komponen yang termasuk dari harus dievaluasi, baik itu dari konteks, input, proses, serta produk. Dan pendekatan menafsirkan hasil evaluasi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Karakteristik model evaluasi, yaitu evaluasi dan hasil langsung. Yang kedua, evaluasi dan transfer. Dan yang ketiga, evaluasi langsung dari proses pembelajaran. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Hasanah, NIM T2019-1006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan evaluasi pembelajaran. Konsep model pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Zainal Arifin membagi pendekatan evaluasi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Yang pertama, pengertian dari pendekatan tradisional adalah pendekatan yang mengedepankan komponen yang evaluasi produk daripada komponen proses. Yang kedua, pengertian dari pendekatan sistem berarti evaluasi di sini lebih mengedepankan kepada proses, sehingga komponen yang termasuk dari proses harus dievaluasi. Selanjutnya yaitu dalam literatur modern tentang penilaian, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu yang pertama penilaian acuan patokan, yang kedua penilaian acuan norma. Penilaian yang pertama yaitu penilaian acuan patokan. Pendekatan ini digunakan jika ingin mengetahui keberhasilan peserta didik dalam mencapai standar acuan patokan yang telah mutlak dilakukan. Yang kedua yaitu penilaian acuan norma. Pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan skor peserta didik lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik model evaluasi. Yang pertama, evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. Yang kedua yaitu evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Yang ketiga yaitu evaluasi langsung dari proses pembelajaran. Jika peserta didik hanya memiliki pengetahuan yang bersifat informatif, belum tentu menjamin pemahaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, penekanan pada pengetahuan yang bersifat informatif tidak akan menghasilkan pola pikir yang baik. Yang selanjutnya, dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama. Said Hamid Hasan mengelompokkan model pendekatan evaluasi sebagai berikut, yaitu model evaluasi kuantitatif. Evaluasi kuantitatif adalah penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Selanjutnya, adapun di antara model-model evaluasi kurikulum yang terkategori sebagai model evaluasi kuantitatif. Yang pertama yaitu model Blackford-Taylor, dibangun atas dua dasar, yaitu evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku peserta didik dan evaluasi harus pada tingkah
laku awal peserta didik sebelum suatu pelaksanaan kurikulum serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu model teoretik Taylor dan Maguire. Model evaluasi kurikulum Taylor dan Maguire ini lebih mendasarkan pada pertimbangan teoretik. Yang ketiga, model pendekatan sistem Alkin. Pendekatan yang digunakan yaitu selalu memasukkan unsur pendekatan ekonomi mikro dalam pekerjaan evaluasi. Yang keempat yaitu model continence stick. Model continence adalah model pemahaman evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh Stitch. Yang kelima yaitu model SIP. Model SIP ini memiliki 4 jenis evaluasi. Yang pertama evaluasi konteks, yang kedua evaluasi input atau masukan, yang ketiga evaluasi proses, yang keempat evaluasi produk atau hasil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.